Baik, halo Bapak. Di sini kami akan melakukan presentasi dengan mata kuliah konsep dan desain. Di sini kami mengangkat judul klinik gigi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldo Sepenko dengan NIM 2353 14128. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan nama saya Claudia Grace Maranimin dengan NIM 235314130. Perkenalkan nama saya Sian Allah Christian Dinip dengan NIM 2353141126. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang. Klinik gigi adalah tempat untuk memeriksa, mengobati, dan membersihkan atau scaling gigi pasien. Sebelumnya, pasien akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan keluhan-keluhan pasien yang berkaitan dengan giginya. Lalu, pasien dapat memeriksa giginya pada dokter gigi dengan jadwal yang sudah dibuat atau diatur. Kemudian, nomor 2 akan dijelaskan oleh Oke, teman saya. oke. Sini saya akan menjelaskan analisis user view. Yang pertama, user view dari kasir. Definisi dari kasir itu adalah orang yang melayani pendaftaran pasien sebelum dirawat oleh dokter gigi. Sistem akan menerima nama pasien, keluhan pasien, dan membuat jadwal pasien. Selanjutnya, sistem akan mengatur harga yang harus dibayar pasien berdasarkan data masukan dari dokter yang mengobati pasien tersebut. Sistem menerima transaksi dari pasien. Fungsinya mendaftar pasien atau menerima nama dan keluhan jika belum pernah mendaftar sebelumnya. Lalu membuat jadwal. Lalu ada menerima inputan dokter dan sistem mengatur harga berdasarkan inputan tersebut. Yang terakhir ada menerima transaksi dari pasien. Kebutuhannya nama pasien, keluhan pasien, inputan dokter, transaksi dari pasien. Data input data pasien, inputan dokter, jumlah uang. Lalu data keluarannya, alamat klinik, tanggal perawatan, nama pasien, ID nota, nama kasir, kurang uang, jenis perawatan, harga, diskon, jumlah, total jumlah, dan metode pembayaran. Lalu prosesnya itu kasir meminta data nama dan keluhan pasien, lalu kasir melakukan penjadwalan untuk pasien dengan dokter. Nah, pasien mengkonfirmasi kepada kasir untuk penjadwalan yang sudah dibuat. Lalu pasien bersiap untuk melakukan perawatan dengan dokter dan dokter melakukan perawatan terhadap pasien. Lalu pasien mengkonfirmasi bahwa perawatan sudah selesai, lalu kasir menerima kategori perawatan dari dokter. Kategorinya itu sangat mudah, mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit untuk setiap jenis perawatan yang dilakukan. Lalu kasir melakukan total biaya berdasarkan inputan kategori yang tadi, perawatan dari dokter. Lalu kasir memberitahu total harga dan menanyakan pasien mengenai metode pembayaran. Kasir menerima pembayaran dari pasien dan menghitung jika ada kekurangan atau kelebihan uang pembayaran. Lalu nota sebagai bukti pembayaran dicetak. Nah, ini contohnya. Dan lanjut kita ke user view dokter. Definisi dari dokter sendiri adalah tenaga medis profesional yang bertugas memberi layanan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan gigi pasien. Dokter bekerja berdasarkan jadwal yang telah dibuat oleh kasir dan memberikan masukan terkait kategori perawatan yang dilakukan kepada pasien untuk dihitung biayanya oleh sistem. Fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap kondisi gigi pasien, memberikan diagnosa terkait keluhan pasien, melakukan perawatan sesuai dengan keluhan atau masalah gigi pasien. Yang terakhir, memberikan input kategori perawatan untuk penghitungan biaya berdasarkan tingkat kesulitan perawatan. Nah, kebutuhannya yang pertama jadwal pasien, kedua data pasien atau nama atau keluhan, yang ketiga kategori perawatan. Data input, data pasien, nama, keluhan, lalu hasil pemeriksaan gigi, kategori perawatan yang sangat mudah, mudah, sedang, sulit, sangat sulit. Data keluaran, rekomendasi perawatan, jenis perawatan yang dilakukan, kategori perawatan, masukan terkait kondisi pasien pasca perawatan. Lalu prosesnya dokter menerima jadwal dan data pasien dari sistem, lalu dokter memeriksa kondisi gigi pasien berdasarkan keluhan yang disampaikan.
Yang ketiga, dokter memberikan diagnosa atas kondisi gigi pasien, lalu dokter menentukan jenis perawatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang kelima, dokter melakukan tindakan perawatan sesuai dengan keluhan dan diagnosa. Keenam, dokter memberikan masukan terkait kategori perawatan berdasarkan tingkat kesulitan setiap jenis perawatan yang dilakukan. Yang ketujuh, dokter menyampaikan informasi hasil perawatan kepada pasien dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut jika diperlukan. Kemudian yang ketiga ada desain konseptual. Yang 3.1 kebutuhan user view kasir, kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus mampu mencatat data pasien baru, nama dan keluhan. Kemudian sistem harus dapat membuat jadwal pasien dengan dokter gigi. Lalu sistem harus menerima masukan kategori perawatan dari dokter. Terus keempat, sistem harus menghitung total biaya perawatan berdasarkan kategori perawatan. Kelima, sistem harus mencatat dan memproses pembayaran pasien berupa uang tunai, kartu kredit, atau metode pembayaran lainnya. Yang ketujuh, sistem harus mencetak nota sebagai bukti pembayaran. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem harus memberikan antarmuka yang mudah digunakan untuk proses pendaftaran dan pembayaran. Yang kedua, sistem harus dapat menyimpan data transaksi dengan aman. Kemudian yang ketiga, sistem harus memiliki kecepatan dalam memproses input dan output data. Kemudian ada kebutuhan data. Yang pertama yaitu ada nama pasien, lalu keluhan pasien, tanggal perawatan, nama kasir, ID nota, jenis perawatan, harga, diskon, jumlah dan total biaya, dan yang terakhir metode pembayaran. Kemudian ada user view dokter. Yang pertama kebutuhan fungsional. Sistem harus dapat menyediakan jadwal pasien kepada dokter. Yang kedua, sistem harus dapat menyajikan data pasien yang akan diperiksa, nama dan keluhan. Yang ketiga, sistem harus memungkinkan dokter memberikan input kategori perawatan setelah tindakan. Yang keempat, sistem harus menyimpan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tindak lanjut dari dokter. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Sistem harus dapat diakses dengan cepat oleh dokter untuk melihat jadwal dan data pasien. Yang kedua, sistem harus menyimpan rekam medis pasien dengan tingkat keamanan tinggi. Yang ketiga, sistem harus fleksibel untuk menerima pembaruan data secara real time. Kemudian yang ketiga, kebutuhan data, ada jadwal pasien, data pasien berupa nama dan keluhan, hasil pemeriksaan dokter, jenis perawatan yang dilakukan, kategori perawatan berdasarkan tingkat kesulitan, yang terakhir rekomendasi perawatan pasca tindakan. Kemudian di sini kita akan masuk ke diagram RD-nya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalannya diagram RD kami. Yang pertama itu dari kasir. Kasir akan melakukan proses transaksi, di mana satu kasir dapat melakukan banyak proses transaksi, tetapi satu transaksi hanya dapat menerima proses dari satu kasir. Kemudian dari transaksi itu memiliki nota, di mana satu transaksi memiliki satu nota dan satu nota memiliki satu transaksi. Kemudian di sini ada entitas pasien untuk melakukan transaksi, di mana satu pasien dapat melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu pasien. Kemudian ada entitas pasien berhubungan dengan jadwal. Pasien memiliki jadwal, di mana satu pasien memiliki banyak jadwal dan satu jadwal hanya memiliki satu pasien. Kemudian jadwal akan berhubungan dengan perawatan, yaitu satu jadwal memiliki banyak perawatan, tetapi satu perawatan memiliki satu jadwal. Kemudian entitas jadwal dengan dokter, di mana satu jadwal memiliki satu dokter, tetapi satu dokter memiliki banyak jadwal untuk dilakukan. Kemudian yang keempat, desain logikal akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini merupakan gambar dari logical desainnya yang kami buat berdasarkan diagram
RD tadi, di sini masih sama, cuman ada beberapa tambahan dari entitas transaksi di mana ada foreign key, ID pasien, ID kasir, dan ID nota. Lalu di bagian jadwal juga ada tambahan foreign key, ID dokter, dan di entitas perawatan ada ID jadwal. Lalu di entitas nota itu ada ID pembayaran sebagai foreign key. Oke. Oke, baik. Di sini ada desain fisikal. Nah, di sini kita membuat seolah-olah ini adalah Oracle SQL. Nah, yang di sini pertama ada kasir. Kasir ini atributnya ada ID kasir, nama kasir, username, dan password. Nah, nama kasir, username, dan password di sini menggunakan varchar karena dia berisi string. Terus di sini ada ID kasir, ini primary key dari kasir. Nah, ini menggunakan number karena dia berbentuk angka ya. Terus ada transaksi. Di transaksi ini kita lihat ada ID transaksi, itu menggunakan number, ID pasien, ID kasir, dan ID nota yang merupakan foreign key, itu juga menggunakan number dengan panjang 20. Nah, terus di metode pembayaran ini, panjang karakternya itu 50 menggunakan varchar, jumlah bayar juga menggunakan number dengan panjang 20, dan tanggal pembayaran ini kita menggunakan tipe date, di mana date ini akan mengatur eh, hari garing bulan garing tahun. Nah, terus di sini ada nota. Nota ini ada ID nota sebagai primary key dan ID pembayaran sebagai foreign key. Lalu ada total biaya dan jumlah diskon. Di sini semuanya menggunakan number karena bertipe angka. Lalu di sini ada entitas pasien. Entitas pasien ini ada ID pasien dan nomor telepon yang menggunakan eh, tipe number, di mana ID pasien sebagai primary key. Lalu ada nama, keluhan, dan alamat itu menggunakan varchar dengan panjang 50 masing-masing. Terus di sini ada jadwal, di mana ID jadwal sebagai primary key dan ID pasien serta ID dokter gigi sebagai foreign key itu menggunakan number dengan panjang masing-masing 20. Lalu ada tanggal jadwal menggunakan tipe date, di mana akan mengatur hari, bulan, dan tahun. Lalu jam jadwal akan mengatur jam, menit, dan juga detik. Lalu di sini ada entitas perawatan, ada tabel perawatan, atributnya ID perawatan sebagai primary key, ID jadwal sebagai foreign key, di sini menggunakan number. Lalu ada kategori perawatan, jenis perawatan, dan harga perawatan. Harga perawatan menggunakan number, kategori perawatan dan jenis perawatan itu menggunakan varchar dengan panjang masing-masing 50. Lalu terakhir ada diskon dengan menggunakan tipe number dengan panjang 20. Lalu di sini entitas yang terakhir ada tabel yang terakhir ada tabel dokter. Di sini ada ID dokter sebagai primary key. Di sini menggunakan number dengan panjang 20, lalu ada nama dokter menggunakan varchar dan nomor telepon dokter menggunakan number. Nah, lalu di sini ada rancangan output dan input system. Nah, di sini kita lihat form kasir, ini adalah gambaran dari data yang akan diinput oleh kasir. Yang pertama, kasir akan menginput nomor nota, lalu kasir di sini ada front office, misalnya. Lalu ada data pasien, nama pasien, alamat, nomor telepon, dan keluhan pasien. Lalu di sini ada data dari tabel dokter, di mana dia meminta ID dokter dan nama dokter. Lalu ada penjadwalan, tanggal jadwal dan waktu jadwal. Lalu perawatan, jenis perawatan, kategori perawatan seperti yang tadi dibilang. Sangat mudah, mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Harga perawatan lalu diskon. Terus di sini ada pembayaran, total biaya, metode pembayaran menggunakan tunai, kartu kredit, atau e-wallet. Jumlah uang yang dibayar, lalu kembalian atau uang yang kurang. Nah, tabel yang dibutuhkan untuk menghasilkan inputan ini, untuk menghasilkan laporannya nanti itu adalah tabel nota, kasir, pasien, jadwal, dokter, perawatan, dan transaksi. Nah, ini untuk forum yang kedua, untuk dokter. Di sini meminta data dokter, ID dokter dan nama dokter, lalu jadwal, tanggal dan waktu, data pasien, nama pasien dan keluhan pasien, lalu perawatan, jenis perawatan, kategori perawatan. Tabel yang dibutuhkan itu dokter, jadwal, pasien, dan perawatan. Nah, untuk menghasilkan laporan kasir, ini adalah SQL yang dibutuhkan, di mana kita memanggil semua ini, seperti berdasarkan form tadi, dan semuanya menggunakan join, di mana transaksi dan kasir digabung dengan ID kasir,
Lalu transaksi dan nota digabung dengan ID transaksi, transaksi dan pasien menggunakan ID pasien, nota dan jadwal menggunakan ID jadwal, jadwal dan dokter menggunakan ID dokter, dan nota dan perawatan menggunakan ID perawatan, di mana transaksi ID sama dengan ID transaksi ini diganti dengan ID transaksi kita saat itu. Nah, ini adalah contoh laporannya. Lalu yang kedua, laporan untuk dokter, ini SQL-nya, di mana di sini transaksi dan nota digabung dengan ID transaksi dan pasien, ID pasien, nota dan jadwal menggunakan ID jadwal, lalu jadwal dan dokter digabung dengan ID dokter, lalu ID perawatan, nota dan perawatan digabung dengan ID perawatan, di mana transaksi dot ID transaksi ID transaksi itu sama dengan ID transaksi. ID transaksi ini nanti kita ganti dengan ID yang dipakai saat itu. Nah, ini contoh laporan untuk dokternya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih.